Saudara-saudara sekalian, tema ngaji kita kali ini adalah strategi menghadapi ujian hidup. Bagaimana menjadikan kesedihan sebagai alat bayar atau investasi kebahagiaan. Jadikan kenyataan pahit hidupmu sebagai jalan menuju kenyataan indah hidupmu. Substansinya seirama dengan ungkapan kalimat berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan menjadi orang yang kemarin terjatuh, namun sekarang tertimpa tangga, setelah itu tersiram air comberan. Pesan dari ngaji online ini adalah: pertama, jangan sampai kita gagal mengolah kesedihan masalah hidup sehingga terjebak dalam blunder persoalan yang lebih besar, serta tidak memperoleh hikmah. Ingat, kasus begini sudah banyak terjadi dalam masyarakat. Kedua, mengolah kesedihan masalah hidup agar bisa menjadi alat bayar atau investasi kebahagiaan harus berdasar pada SOP Tauhid. Mengapa? Agar keberhasilan yang diraih benar-benar merupakan keberhasilan yang sesungguhnya, bukan istidrot. Pertanyaannya, adakah orang-orang yang berhasil mengolah kesedihan menjadi kebahagiaan dengan strategi tauhid? Faktanya adalah ada orang-orang yang dulu miskin, tidak punya apa-apa, namun sekarang kaya, memiliki segalanya. Dulu terhina dan terpinggirkan, namun sekarang terhormat dan mulia. Dulu bodoh, tidak bisa apa-apa, tidak punya prestasi, namun sekarang sukses luar biasa. Dulu pernah takut menghadapi wanita, namun sekarang menjadi konsultan, pengayom dan pembela kaum wanita. Contoh-contoh dalam kehidupan nyata ini menjadi testimoni sekaligus dalil bahwa sudah banyak orang yang berhasil mengolah kesedihan menjadi alat bayar atau investasi kebahagiaan. Pertanyaan berikutnya, siapakah orang-orang yang luar biasa itu? Mereka adalah orang-orang berkepribadian kuat yang terbukti lolos uji dari seleksi kehidupan. Dalam psikologi, pribadi yang kuat disebut dengan hardness personality. Dalam konteks psikologi Islam, hardness personality atau pribadi yang kuat adalah pribadi orang-orang yang berjuang membangun kesabaran dengan mendekati Zat yang Maha Sabar. Dan jika di breakdown, ternyata kesabaran itu terdiri dari unsur-unsur seperti keikhlasan, rasa syukur,
husnuzon atau positive thinking, kerendahan hati, suka mengalah, kepasrahan diri atau tawakal, konsistensi dalam amaliyah tauhid, serta menjaga ibadah dan aktivitas kehidupan agar selalu dalam itikad untuk Allah, karena Allah, bersama Allah. Sehingga produknya adalah innallaha ma'as sobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jika Allah sudah berkenan hadir dalam kehidupan seseorang, masalah apa yang tidak terselesaikan? Apalagi Allah telah menggaransi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya kukabulkan untukmu. Atas dasar rujukan Quran dan sabda Nabi, berbagai fasilitas telah diberikan kepada kita agar bisa menghadirkan pertolongan Allah. Seperti fadilah kesabaran yang menghadirkan Allah bersama hambanya, istighfar yang efektif melapangkan rezeki, sholawat Nabi untuk kemakbulan doa, sholat yang efektif sebagai wasilah pertolongan Allah, ketakwaan yang efektif menghadirkan solusi tak terduga, doa yang efektif dikabulkan, infak, sedekah, zakat yang efektif melipat gandakan harta, dan sebagainya, dan sebagainya. Bayangkan jika semua fasilitas itu kita tunaikan secara masif, maka mustahil tidak memperoleh keajaiban. Namun semuanya kembali pada kita, mau apa tidak memanfaatkan fasilitas tersebut. Dalam sistem tauhid, orang yang terputus dari hubungan baik dengan Tuhannya akan sulit mengolah kesedihan hidup menjadi kebahagiaan. Fakta hidupnya akan cenderung mengalami jalan buntu dan kegagalan, kecuali jika kembali ke posisi yang benar. Lantas ada pertanyaan begini: bagaimana dengan mereka yang sukses secara duniawi, padahal hidupnya penuh dengan pengkhianatan dan kebohongan kepada Tuhannya? Maka saya jawab, mohon maaf, sukses dalam paradigma istidraj bukan menjadi kompetensi saya. Karena istidraj adalah tipu daya. Terlihat seperti sukses, harta melimpah, karir melejit, mungkin populer dan punya segalanya, meskipun tidak sholat, tidak puasa, suka berbuat maksiat, atau hidupnya penuh dengan kemurkaan Allah. Namun berbagai kenikmatan dunia tetap Allah berikan semua. Maka dengan segala hormat dan mohon maaf, saya tidak memiliki kompetensi tentang model kehidupan seperti itu. Adapun alasan saya, hanya dengan
strategi tauhid, kita bisa mengukhrawikan dunia agar setiap aktivitas hidup menjadi ibadah, bukan aktivitas yang terpisah dari ibadah. Kita tidur, bekerja, makan, olahraga, bahkan saat berwisata pun menjadi ibadah. Kebanyakan orang berpikir urusan akhirat itu nanti setelah kematian. Maka saya tegaskan, sesungguhnya akhirat kita ya detik ini juga. Niat dan perbuatan kita saat ini langsung berefek pada spiritual atau akhirat kita. Semoga dengan berbagai cobaan hidup yang ada bisa membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Senada dengan ucapan Mr. William Ellery Channing, "Difficulties are meant to rouse, not discourage. The human spirit is to grow strong by conflict." Kesulitan dimaksudkan untuk membangkitkan, bukan mengecilkan hati. Semangat manusia tumbuh kuat dengan konflik. Dalam psikologi Islam, pribadi yang kuat adalah salah satu karakter para kekasih Allah yang tidak takut dan tidak khawatir atas segala cobaan hidup yang terjadi. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mengapa demikian? Karena para kekasih Allah itu sangat meyakini bahwa apapun yang terjadi, semua berasal dari Zat yang Maha Suci, maka pasti memiliki maksud dan tujuan yang suci. Saudara-saudaraku sekalian, atas dasar semua itu, maka tidak ada alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Mengingat banyak fasilitas yang bisa membuat kita bangkit kembali. Apapun yang terjadi, harus tetap semangat, karena di balik kesedihan hidup, ternyata ada potensi keajaiban hidup.